Ya, baik. Kemudian Auliandri. Hadir, Bu. Hadir. Azkia. Hadir. Hadir. Dita. Hadir. Mana Dita? Selalu terdepan ya, Dit. Emilda. Hadir. Hadir. Erpan. Hadir, Bu. Hadir. Fitri. Hadir. Hadir. Larasati. Hadir. Hadir. Manda. Hadir. Hadir. Meisa. Hadir. Hadir. Neri. Hadir. Rangga. Hadir. Hadir. Rasya. Hadir. Rasya, sehat Rasya? Ya. Kenapa tidak semangat seperti itu? Semangatnya masa gitu ya. Kemudian Cindy. Hadir. Ya, Cindy. Siti Sawa. Hadir. Syakira. Hadir. Piana. Hadir. Zaki. Hadir. Berarti yang izin hanya Ananda ya. Oke, baik. Setelah mengecek kehadiran, silakan Siti Sawa membantu Ibu membimbing teman-temannya dalam menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Yang lain silakan berdiri. Yang rapi, coba berdirinya. Di bangkunya masing-masing, di bangkunya masing-masing. Nah, ya. Coba. Marilah kita menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Contoh suara. Mari Bu rebut kembali. Selesai. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih Siti Sawa. Nah, menyanyikan lagu wajib nasional itu termasuk penting dan harus diterapkan di sekolah. Ya, jadi kalian itu harus hafal ya, selain lagu Indonesia Raya, lagu-lagu seperti Halo Halo Bandung, kemudian Garuda Pancasila itu untuk meningkatkan nasionalisme. Ya. Selanjutnya masih ada yang ingat tentang materi minggu lalu, kompetensi dasar minggu lalu. Ya, silakan Sakira. 3.3 Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Ya, betul. Minggu lalu kita ada pada kompetensi dasar 3.3 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi yaitu cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Masih ingat juga tidak apa saja unsur-unsurnya? Masih. Silakan Sakira. Tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, amanat. Itu unsur apa? Intrinsik. Betul ya, berarti kalian menghafal tidak di rumah? Baca lagi tidak? Bagus ya, yang harus diidentifikasi itu ada unsur ya, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, untuk hari ini kompetensi dasar yang harus dicapai ada pada kita lihat ada pada
seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Sebelum Ibu pada kegiatan inti, Ibu ada motivasi belajar. Nah, motivasi hari ini, sudahkah anak-anak Ibu kesayangan Ibu ini bersyukur? Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Bersyukurnya bisa melihat, bisa bernapas, bisa mendengar, makan. Sarapan tidak tadi? Nah, kalian itu salah satunya apa? Harus bersyukur bisa makan tadi, bisa melihat, mendengar. Di luar sana masih banyak orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan makanan. Ya, kalian gampang sekarang. Hari ini saya mau sekolah, lapar, mau sarapan. Kata mama tuh sudah disiapkan, tinggal dimakan. Makanya jangan membuang-buang makanan. Di luar sana untuk makan pagi-pagi mereka harus kerja terlebih dahulu. Nanti pun kalian setelah dewasa untuk bisa makan itu harus apa? Bekerja, betul, berusaha. Kalau misalnya sekarang contoh, kalian bersyukur tidak kalau misalnya kalian dapat uang jajan. Contohnya Dita hanya mendapatkan uang jajan 5.000, sedangkan Siti Salwa mendapatkan 10.000. Dita akan bersyukur tidak mendapatkan 5.000? Bersyukur. Kenapa bersyukur? Kan punya Siti Salwa lebih besar. Di luar sana banyak yang tidak dikasih jajan. Di luar sana banyak yang tidak dikasih jajan. Betul ya. Seberapa besar pun nominalnya, kalau kita bersyukur akan cukup. Betul? Dan belum tentu kalau misalnya Siti Salwa mendapatkan uang jajan 10.000, tapi dia tidak bersyukur, tidak berhemat, tidak mengetahui apa yang dibutuhkan, akan kemungkinan lebih efektif punyanya di yang hanya 5.000. Nah, alangkah baiknya misalnya rasa syukurnya gimana lagi Bu? Yang 10.000 itu bisa dipakai buat jajan, 5.000-nya bisa diapakan? Jadi kalau Siti Salwa suatu saat atau teman-teman yang lain ingin ada kebutuhan atau ingin ada saya mau beli handphone baru, saya mau study tour sebentar lagi ya. Nah, bisa menabung uang jajannya, tidak harus meminta pun pada mama atau bapak, yang berarti bisa menggunakan uang tabungan sendiri. Dan itu rasanya lebih nikmat. Ya, sekali lagi setiap langkah, tidak hanya hari ini, tidak hanya detik ini, kalian itu harus tetap bersyukur. Apapun itu, salah satunya bisa melihat. Ketika amit ya, naudzubillah dari kalau kalian tidak bisa melihat, apakah kalian akan sebahagia ini? Akan seceria ini? Ya. Tetapi tetap harus bersyukur. Dimana kalau misalnya kita mendapatkan kekurangan, mungkin itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Tetap semangat 7D. Semangat. Nah, seperti yang selalu Ibu kenal, jangan pernah mundur sampai nanti kelas 8, kelas 9, atau kalian sudah tidak di SMP lagi. Semangat kalian harus tetap semangat ya, dan tetap harus rajin seperti ini. Baik? Kita langsung pada inti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar menceritakan kembali. Sebelum pada inti pembelajaran menceritakan kembali, Ibu memiliki video pembelajaran tentang kekuatan ekor biru nataga. Nah, ini yang nanti akan kalian ceritakan kembali ya, rangkum kembali. Makanya Ibu akan melihatkan dulu videonya ya. Silakan simak, amati baik-baik ya. Kekuatan ekor biru nataga, karya Ugi Agusto. Seluruh pasukan nataga
seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu sejarah besar tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kami. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau tanah Komodo. Susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan antara duka dan kesombongan, disertai lelongan panjang saling bersautan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. Serbu, serbu, serbu! Teriak Nataga sambil menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola kaki. Pasukan serigala sempat mungkin tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. Hahaha, hei, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami, seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa. Namun, pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat bahkan lebih dari pasukan binatang mulai bergerak maju seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. Gunakan kekuatan ekormu, Nataga, bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut. Karena banyak bola api yang padam, Nataga segera memberi aba-aba, berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukannya. Hei, berhenti melempar! Mundur! Mundur! Tiba-tiba, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di tanah Modo, segera melesat, menyeret ekor birunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga menibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu dia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang berlari. Nataga tidak memberi ampun kepada
bergabung dengan seluruh panglima Lepo, Boros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum mengisyaratkan hormat dan bahagia. Iya, baik. Itu adalah video pembelajaran tentang apa tadi? Kekuatan ekor biru Nataga. Siapa itu Nataga? Naga. Naga yang menjadi siapa di sana? Pemimpin pasukan apa? Yang menjadi musuhnya? Serigala. Nah, setelah kalian menyimak videonya, ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan. Apa saja alur cerita fantasi? Oke, baik. Sebelum ke alur, ada tanggapan terlebih dahulu di video yang sudah ditayangkan? Silakan. Sabar, jangan dulu dijawab. Ada tanggapan tentang video tadi? Tidak? Sudah paham siapa saja yang menjadi karakter utama di sana? Tokohnya? Siapa saja tokohnya? Nataga, Serigala, Sri Dewi, Semut, Rayap, para binatang, dan harimau. Ya, betul. Nah, kemudian ada teman kalian yang bertanya, apa saja alur dari cerita fantasi ini? Silakan yang mau menjawab tadi siapa? Silakan Manda. Orientasi, perkenalan, Ya. rangkaian kejadian, puncak masalah atau klimaks, akhir cerita atau resolusi. Ya, betul. Nah, ada 4 tadi ya. Ada orientasi apa? Pengenalan. Kemudian rangkaian kejadian. Kemudian puncak masalah, dan yang terakhir resolusi. Nah, itu yang harus kalian rangkum dari cerita kekuatan ekor biru Nataga. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam merangkum cerita fantasi. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana langkah-langkah menggunakan model PJBL ini ya. Nah, pertama kita lihat dulu dari pengertian cerita fantasi. Masih ingat kan cerita fantasi itu apa? Coba dibaca. Pengertian alur cerita fantasi. Silakan. Ya, silakan Rangga. Pengertian alur dalam dunia sastra ada 2, yaitu 1. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan seksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Ya, ke arah klimaks dan penyelesaian. Kemudian alur yang keduanya
juga ya, mungkin ini sama ya. Kemudian nomor 4-nya Rangkaian kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. rangkaian kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Nanti di LKPD belum tentu rangkaian ceritanya sesuai dengan yang telah kalian baca. Nah, kalian tugasnya untuk merangkai lebih efektif ya. Kemudian yang kelimanya Saya Bu, ya, kita dapat menambahkan kata-kata kita sendiri dalam ringkas sebuah cerita. nah bisa ditambahkan kata-kata sendiri dalam meringkas atau merangkum sebuah cerita. Tetapi harus sesuai dengan cerita yang disajikan ya. Kalau tentang kekuatan ekor biru nataga ya harus nyambung tentang kekuatan ekor biru nataga. Tidak tiba-tiba jadi cerita ikatan cinta, ya kan? Tidak ya. Tetapi harus nyambungnya kemana tadi? Kekuatan ekor biru nataga. Kemudian ada lagi nih di bawah sama ya. Yang pertama itu membaca cerita secara teliti ya. Jangan asal-asalan males gampang ngerangkum enggak gitu. Merangkum itu susah. Kalian harus mengolah ide pokok menjadi inti sari. Kemudian merangkum mengambil ide pokok dari cerita tersebut. Kemudian mengingat dan membuat dengan bahasa sendiri. Lebih efektif, lebih halus ya. Tapi jangan di sana nataga adalah naga yang keren jangan memakai ya. Itu tidak efektif. Kemudian yang terakhir menceritakan kembali. Nah, di sini tadi berdasarkan alur. Yang pertama yang harus diceritakan langkah pertama itu apa? Pengenalan. Nah, apa saja yang harus dikenalkan di sini? Nanti kalian bisa baca sendiri di buku paket atau di informasi yang Ibu sudah sajikan. Kemudian setelah pengenalan ada rangkaian kejadian. Setelah itu puncak masalah. Yang terakhir akhir resolusi. Nah, di sini ada teks yang Ibu sediakan yaitu tadi kekuatan ekor biru nataga. Karya siapa? Ugi Agustono. Biasanya teks dengan video itu berbeda. Walaupun kalian tadi sudah menyimak secara video, nanti kalian harus merangkum secara teks ya. Nanti ada LKPD yang harus dikerjakan secara kelompok. Setelah itu, nah, silakan sampai sini ada pertanyaan? Paham langkah-langkah cara merangkum cerita fantasi? Yang pertama tadi harus apa yang dirangkum? Orientasi atau dalam pengenalan orientasi itu apa saja tadi? Tokoh pentokohnya. Kemudian bukti. Kemudian setelah ada orientasi pengenalan ada apa lagi? Rangkaian kejadian. Apa yang harus dirangkum? Awal masalah. Kemudian yang ketiganya puncak masalah atau apa yang harus dirangkum di sana? Intisari atau pokok. Kemudian yang terakhir atau akhir cerita. Biasanya apa di sana? Berbentuk penyelesaian ya. Sampai situ ada pertanyaan lagi? Ya, sudah paham? Silakan akan Ibu bagikan kelompok terlebih dahulu. Dita bantu Ibu membagikan LKPD-nya. Kelompok pertama, silakan langsung dibereskan ya. Manda, Jaki, Cindy, Raisa, Azkia. Silakan. Kelompok kedua, Dita, Alisa, Fitri. Coba diangkat ya, tidak berisik. Coba. Dita, Alisa, Fitri, Amanda, Rangga. Kelompok 3, Salwa, Diana, Lara Santi, Emilda, Ervan. Coba diangkat, tidak berisik Anda. Kelompok 4, Syakira, Neisa, Sydney, Mary, Abijah.
Silakan buka di halaman 45. Dibaca terlebih dahulu teksnya. Dibaca dulu teksnya. Silakan kalian mencari sumber informasi cara merangkum dari buku paket atau dari ada yang membawa handphone. Ya, silakan dibuka cara merangkum langkah-langkah merangkum. Dibaca dulu, kemudian cari informasi yang teliti membacanya. Dibaca terlebih dahulu, jangan ada dulu yang merangkum. Di teks ekor biru Nataga kekuatannya. Sudah selesai membacanya? Sudah? Yakin? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah? Oke, baik. Lihat di sana. Kalian sudah mendapatkan informasi juga dari buku paketnya? Dari handphone cara-cara merangkum? Nah, sekarang kita jadwalkan. Untuk merangkum ini kalian akan diberi waktu berapa? Akan mengambil waktu berapa menit? 7 menit? Yakin bisa merangkum dengan waktu sesingkat itu? 15? 15? Setuju? Kelompok 1 berapa menit? 15? Setuju? Kelompok 2? 15? Kelompok 3? 15? Kelompok 4? 15. Berarti penjadwalannya nanti 15 menit harus sudah beres merangkum alur cerita fantasi. Silakan kalian mencari, menyelidiki kembali, rangkum kembali, ceritakan kembali dari teks kekuatan ekor biru Nataga. Silakan Ibu beri waktu 15 menit. Sebelum itu ada pertanyaan terlebih dahulu tidak? Ada pertanyaan lebih dahulu tidak? Ada? Silakan, Dita. Apa Dita? Apakah ending sama dengan akhir cerita? Ending itu sama dengan akhir cerita atau penyelesaian atau resolusi. Jadi ending itu sama ya, dari informasi, mungkin dari informasi handphone yang diterima oleh Dita, ending itu sama dengan akhir cerita. Ada lagi pertanyaan? Sudah bisa dikerjakan? Silakan mulai dari sekarang 15 menit dari sekarang.
15 menit. 47. Silakan baca kembali. Dibaca dulu.
Presentasi bentar lagi ya. Abija, ayo Abija, gabung. Evan bisa Evan, coba dibantu teman-teman. Kerjasama. Nangga, handphonenya ditaruh yang benar. Ayo, siapa yang tidak kerjasama nanti susah untuk mengerjakan LKPD mandiri. Abija, coba. Silakan. Masih ada waktu 5 menit lagi. Coba dibaca dulu yang teliti. Yang mana bagian pengenalan, yang mana bagian rangkaian kejadian, yang mana bagian klimaks, dan yang mana bagian ending atau resolusi.
Binatang tidak putus asa, namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat bahkan lebih dari pasukan binatang mulai bergerak maju seolah hendak menelan binatang yang mengapung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak ada takut dengan gerakan serigala. Terima kasih. Ya, baik, ada yang ingin menanggapi atau menambahkan dari kelompok lain untuk kelompok 2? Saya Bu. Silakan Laras. Izin menanggapi. Ya. Pada tahap rangkaian kejadian yang menimbulkan masalah, yang menjadi awal masalah adalah pasukan serigala menyerang binatang dan para binatang pun melawan. Coba Larasati menanggapinya dengan lantang dan tidak terburu-buru. Saya Bu. Iya. Izin menanggapi. Baik. Pada tahap rangkaian kejadian yang menimbulkan masalah, yang menjadi awal masalah adalah pasukan serigala menyerang binatang dan para binatang pun melawan. Ya, oh berarti di rangkaian kejadian awal masalahnya itu pasukan serigala menyerang pasukan binatang atau yang dipimpin oleh siapa? Nataga. Nataga itu siapa tadi? Pemimpin pasukan binatang. Bentuknya apa Nataga itu? Ada tanggapan lagi dari kelompok lain? Tidak cukup? Silakan Dita duduk. Selanjutnya
lagi? Seru. Kemudian menyenangkan. Apa yang membuat menyenangkannya? Melihat video. Video tentang apa? Perbuatan ekonomi penataga. Kemudian diskusi. Ada lagi? Silahkan kita. Cerita dari ekor Nataga sangat menarik dan penuh dengan kekuatan. Penuh dengan kekuatan. Coba kalau kita mempunyai kekuatan ekor biru, senang tidak? Berarti kalian ingin berekor? Tidak ya. Nah itu hanya ada di cerita fantasi. Nah itu berarti refleksinya menyenangkan. Selain video, selain ceritanya menarik, apa yang membuat menyenangkan kembali? Diskusi, betul ya, menggunakan diskusi, bekerja sama. Nah, sekarang karena kalian sudah paham bagaimana merangkum secara kelompok, Ibu ada evaluasi merangkum secara mandiri. Teksnya berbeda, yaitu tentang batu menangis ya. Silakan tadi langkah-langkahnya bagaimana, cermati, baca dengan teliti, kemudian rangkum berdasarkan alur. Nah, teksnya berbeda, yaitu batu menangis. Silakan kita bantu Ibu untuk membagikannya. Ya, silakan yang sudah mendapatkan diisi dulu, diisi terlebih dulu namanya, yang teliti ya. Baca. Namanya dulu ya, Bida, namanya saja dulu, kemudian nanti dibaca, diisi. Silakan diteliti, dibaca. Yang tadi kerjasamanya baik di kelompok pasti bisa mengerjakan secara individu. Dibaca dulu tentang batu menangis. Ya. Silakan dibaca dulu Abijah, kasih namanya terlebih dahulu Evan.
Dibaca dengan teliti dulu.
jangan lupa ya namanya. Dicek lagi kelasnya. Ada yang sudah? Belum? Coba waktunya 1 menit lagi. Coba yang sudah siapa biar ibu kakak bertanya silakan. Yang sudah? Bantu Raga. Ada 1 menit coba. Tenang saja. Coba dicek dulu sebelum dikumpulkan namanya. Ya, sudah beres semua mengerjakan LKPD mandirinya? Alhamdulillahirobbil alamin. Baik, beri tepuk tangan kepada yang semangat hari ini. Yang sudah presentasi di depan. Yang sudah berani mengungkapkan pendapatnya. Berani menambahkan. Kalian sangat luar biasa. Tetap semangat kelas 7 deh, semangat. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran sampai LKPD mandiri dalam menceritakan kembali kalian sudah mampu ya, sudah selesai. Nah, untuk minggu depan ada kompetensi dasar yang harus kalian capai dulu. Kalau hari ini menceritakan kembali, kalau minggu depan ada yang tahu? Minggu depan tentang kompetensi dasar apa? Silakan Syakira. 3.4 Menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi dibaca dan didengar. menelaah struktur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Seperti biasa, jangan hanya menerima dari ibu saja, tetapi kalian harus belajar di rumah. Yang sudah dipelajari hari ini kalian perdalam, yang belum dipelajari kalian amati, pelajari kembali ya. Betul?